Shalom, selamat pagi Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus. Selamat hari Minggu, selamat kita berjumpa dalam renungan pada pagi hari ini. Doa dan harapan saya saudara semua ada dalam keadaan yang baik, sehat, penuh sukacita, dan berlimpah berkat Tuhan. Sebelum kita mendengarkan renungan firman Tuhan, mari kita berdoa. Bapa, dalam nama Tuhan Yesus Kristus, Bapa yang sungguh maha baik, kami bersyukur kepada-Mu Tuhan, karena berkat penyertaan-Mu, Tuhan sudah melindungi kami, dan kami ada hari ini, semua karena anugerah-Mu. Kami percaya Tuhan menyediakan berkat-berkat yang baru buat kami. Pada saat ini kami mau mendengar sabda firman-Mu. Jamah hati kami, biarlah firman-Mu yang berkuasa, bekerja dalam hati kami, dan mengubahkan serta menyempurnakan kami, seturut dengan kehendak-Mu. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Haleluya. Amin. Saudara yang dikasihi Tuhan, ayat renungan kita pada saat ini terdapat dalam Injil Matius 8 ayat yang ke-13. Tertulis demikian. Lalu Yesus berkata kepada perwira itu, "Pulanglah dan jadilah kepadamu seperti yang engkau percaya." Maka pada saat itu juga sembuhlah hambanya. Saudara yang dikasihi Tuhan, Tuhan adalah penyembuh. Dia yang menciptakan kita, sanggup memperbaiki dan menyembuhkan kita. Sebagai pencipta, Tuhan tahu apa yang ada dalam tubuh kita, apa yang terganggu, apa yang bermasalah, dan apa yang sedang rusak. Dia penyembuh secara menyeluruh, baik jasmani dan rohani kita. Tuhan sendiri mengakui dan menyatakan dirinya sebagai Tuhan penyembuh. Dalam Ulangan pasal 32 ayat 39 tertulis firman Tuhan, "Akulah yang menyembuhkan." Juga dalam Keluaran 15 ayat 26, firman Tuhan berkata, "Sebab aku, Tuhanlah yang menyembuhkan engkau." Pribadi Allah yang agung itu datang sebagai manusia, dan dalam keadaannya sebagai manusia, Ia menyatakan dan membuktikan dirinya sebagai penyembuh. Kuasa kesembuhan ada dalam tangan Tuhan. Dia dapat melakukan segala perkara dan memperbaiki yang hancur, memulihkan yang rusak, dan menyembuhkan segala macam penyakit. Ia dapat mencelikkan yang buta, mentahirkan yang kusta, membebaskan yang gila, melepaskan dari kuasa kegelapan, membangkitkan orang-orang mati. Semuanya itu dapat Tuhan lakukan karena Ia adalah pencipta dan penyembuh. Dalam Matius 8 ayat 13 ini tertulis, lalu Yesus berkata kepada perwira itu, "Pulanglah dan jadilah kepadamu seperti yang engkau percaya." Maka pada saat itu juga sembuhlah hambanya. Dalam ayat ini Tuhan Yesus menyuruh seorang perwira Romawi untuk pulang ke rumahnya dan menerima apa yang ia percayai. Sebab perwira ini sebelumnya meminta agar Tuhan Yesus menyembuhkan seorang hambanya yang sedang sakit. Ketika Tuhan berkata bahwa Tuhan akan datang menyembuhkan hambanya itu, sang perwira berkata bahwa Tuhan Yesus tidak perlu datang, karena ia percaya bahwa Tuhan pasti dapat menyembuhkan dengan berkata sepatah kata saja, tanpa harus datang secara fisik ke rumahnya. Iman dari perwira ini dipuji Tuhan, karena tidak ada orang yang menunjukkan iman seperti dirinya, meskipun ia adalah seorang dari bangsa Roma, bukan dari bangsa Israel, yang seharusnya lebih punya iman. Saudara yang dikasihi Tuhan, apa yang menjadi pesan firman Tuhan buat kita dari ayat ini adalah, yang pertama, iman percaya kita mengundang kuasa dan mujizat Tuhan. Berulang kali Tuhan berbicara dan menyatakan hubungan antara iman dan kesembuhan. Dalam Matius 9 ayat 29 tertulis, lalu Yesus menjamah mata mereka sambil berkata, "Jadilah kepadamu menurut imanmu." Apa yang kita imani saat ini, saudara? Adakah kita mengimani kuasa Tuhan bekerja? Ataukah kita tidak percaya bahwa mujizatnya dapat terjadi di hidup kita? Kalau kita lemah dalam iman, mintalah kekuatan dari Tuhan, agar iman kita kuat dan semakin ditambahkan. Yang kedua, mujizat Tuhan dapat terjadi walaupun tanpa kehadirannya secara fisik.
Tuhan hadir di mana saja secara roh, dan hadiratnya dapat menjamah dan menyembuhkan kita. Seringkali orang ingin dilawat secara fisik, ingin mendapatkan jamahan tangan atau pengurapan dari tangan seorang pendeta. Tapi sadarkah kita bahwa seperti perwira yang percaya pada kuasa perkataan firman Tuhan, kita juga dapat mengalami kuasa mujizatnya tanpa harus menuntut adanya kehadiran seseorang secara fisik di tempat kita. Mengapa, saudara? Sebab kuasa Tuhan bekerja menembus segala ruang dan waktu. Yang ketiga, terimalah kesembuhan dengan iman. Tuhan Yesus berkata pada sang perwira ini, "Pulanglah dan jadilah padamu seperti yang engkau percaya." Saudara yang dikasihi Tuhan, kita perlu mengimani bahwa kita sudah menerima kesembuhan dari Tuhan. Sebab itu, alamilah mujizatnya, alamilah pemulihan, alamilah kuasanya dengan hati yang percaya. Mari kita berdoa. Terima kasih Tuhan, kami mengucap syukur untuk firman-Mu yang berkuasa, yang menyatakan Engkaulah Tuhan, penyembuh kami. Engkau yang sanggup memulihkan tubuh kami. Engkau sanggup memperbaiki yang rusak. Engkau sanggup mengerjakan mujizat-Mu dalam kehidupan kami. Kami mau percaya Tuhan, bahwa kami sudah menerima dan sudah mengalami kuasa mujizat Tuhan. Kami percaya Tuhan sudah menjamah kami dan sudah menyembuhkan setiap kami. Lawatan Tuhan terjadi saat ini. Kesembuhan terjadi, pemulihan terjadi, kelepasan terjadi. Mujizat Tuhan yang heran terjadi dalam kehidupan setiap kami. Terima kasih Tuhan, kami mengucap syukur. Pimpin kami Tuhan di sepanjang hari ini, dalam segala tugas dan aktivitas kami. Pimpin kami dengan kuat kuasa-Mu, sehingga kami berkemenangan, dan kehidupan kami menjadi berkat dan kesaksian. Kami berdoa untuk setiap permohonan doa, untuk setiap pergumulan yang kami alami masing-masing secara pribadi. Biarlah tangan Tuhan menjamah, melawat, menyatakan kuasa mujizat-Mu bagi setiap kami. Berkatilah bangsa dan negara kami Indonesia, juga semua bangsa di dunia ini. Berkatilah gereja-Mu, umat-Mu, dan berkatilah keluarga kami masing-masing secara pribadi. Kami serahkan semua ke dalam tangan kasih-Mu. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus, Tuhan dan Juru Selamat kami sudah berdoa dan mengucap syukur. Haleluya. Mari sama-sama kita berdoa, doa Bapa kami. Bapa kami yang di sorga, dikuduskanlah nama-Mu, datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di sorga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat, karena Engkaulah yang punya kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Terimalah berkat Tuhan. Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau. Tuhan menyinari engkau dengan wajah-Nya dan memberikan kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajah-Nya kepadamu dan memberikan damai sejahtera. Berkat anugerah dari Bapa Sorgawi, kasih karunia dari Tuhan Yesus Kristus, dalam persekutuan dengan Roh Kudus, menyertai kita semua, sekarang ini dan sampai selama-lamanya. Dalam berkat nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Amin. Puji Tuhan, saudara yang dikasihi Tuhan, saya percaya firman Tuhan menjadi berkat dan kekuatan buat saudara semua, dan Roh Kudus akan menolong saudara untuk lebih lagi memahami kebenaran firman Tuhan. Tuhan Yesus memberkati saudara semua. Sampai jumpa dalam renungan yang berikutnya. Haleluya.